Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Selviana, NIM 2022-12058 dari kelas Komunikasi Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Unilever Tbk. Yang pertama, kita akan membahas beberapa hal, yaitu profil singkat perusahaan, analisis keuangan, analisis pemasaran, analisis SDM, analisis SWOT, kesimpulan prospek perusahaan, dan rekomendasi strategis. Yang pertama ada profil singkat perusahaan. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terbesar dan tertua di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1933 dan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 1982. Perusahaan ini memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan tubuh, kebersihan rumah, serta makanan dan minuman. Produk-produknya antara lain Lifebuoy, Pepsodent, Rinso, Sunsilk, Dove, Royco, dan Bango telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan jaringan distribusi luas, kekuatan merek tinggi, dan portofolio produk yang mapan, Unilever merupakan pemimpin pasar FMCG di Indonesia. Yang pertama ada analisis keuangan. Kas dan setara kas menurun dari tahun 2023 yaitu 1.020 triliun menjadi 671,18 miliar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan penggunaan kas untuk operasional, pembayaran kewajiban atau dividen. Yang kedua ada liabilitas meningkat dari 13,282 triliun menjadi 13,896 triliun, menandakan adanya penambahan utang usaha dan beban akrual. Yang ketiga ada ekuitas turun signifikan dari 3,381 triliun menjadi 202,149 triliun akibat tingginya dividen payout dan penurunan laba ditahan. Yang selanjutnya ada analisis pemasaran. Yang pertama, merek Unilever sangat kuat dan memiliki loyalitas konsumen tinggi. Yang kedua, ada produk-produk termasuk kebutuhan harian sehingga permintaan tetap stabil. Yang ketiga, penjualan melalui e-commerce meningkat pesat. Yang terakhir ada tantangan, yaitu persaingan ketat dari brand lokal dengan harga lebih murah. Selanjutnya ada analisis SDM. Unilever memiliki tenaga kerja yang berpengalaman, manajemen yang profesional, dan budaya kerja yang kuat. Yang kedua, perusahaan terus mengembangkan pelatihan, digital skill, dan leadership. Yang terakhir ada tantangan, yaitu adaptasi cepat terhadap tren pemasaran digital dan transformasi teknologi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, brand kuat, distribusi luas, produk kebutuhan harian, pengalaman panjang. Yang kedua ada weakness, dividen payout tinggi atau mengurangi ekuitas, ketergantungan bahan baku impor, dan harga relatif tinggi. Yang ketiga ada opportunities, pertumbuhan e-commerce, tren produk halal dan natural, pertumbuhan populasi. Yang ketiga ada threats, pesaing lokal agresif, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan preferensi konsumen. Dari pembahasan kita tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis keuangan operasional, prospek Unilever untuk 1-2 tahun ke depan dinilai masih baik atau stabil hingga moderat positif. Meskipun terdapat tekanan pada kas dan penurunan ekuitas, Unilever tetap berada dalam posisi yang kuat. Berkat yang pertama, ada permintaan produk yang masih stabil, kekuatan brand yang tinggi, jangkauan distribusi yang luas, dan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi operasional. Dengan demikian, Unilever masih tergolong perusahaan yang aman dan memiliki prospek jangka pendek yang baik, namun tetap membutuhkan perhatian khusus pada aspek likuiditas dan permodalan.
Selanjutnya, ada rekomendasi strategis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi biaya dan pengendalian rantai pasok. Rantai pasok agar margin tetap terjaga meskipun harga bahan baku naik. Yang kedua, ada menghadirkan produk dengan harga lebih kompetitif untuk menghadapi brand lokal yang semakin agresif. Yang ketiga, ada memperkuat pemasaran digital dan e-commerce karena pada belanja konsumen semakin beralih ke online. Yang keempat, ada penurunan dividen payout ratio agar ekuitas tidak terus menurun dan perusahaan memiliki modal internal yang lebih kuat. Dan yang terakhir, ada inovasi produk ramah lingkungan atau sustainability untuk menyesuaikan dengan perubahan preferensi konsumen yang lebih sadar lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.